Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Budi Busuy. Ya, kali ini di video kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah ide usaha. Oh, bukan usaha gede sih, ide usaha yang kecil-kecilan tapi insya Allah mudah dikerjakan. Modalnya juga nggak besar, modalnya cukup kecil, tapi kalau dikerjakan dengan serius lumayan lah. Sekarang COVID masih dalam new normal, mudah-mudahan sedikit info ini, sedikit ide usaha ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, kalau teman-teman kira-kira menganggap video ini bagus, bisa silahkan share dan berikan kepada teman yang lain, siapa tahu ada manfaatnya. Ya, mungkin itu aja teman-teman ya. Pastikan nonton dari awal sampai akhir, jangan di skip, jangan lupa subscribe karena itu membantu saya untuk terus semangat membuat video-video yang bagus, ya, video-video yang bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan tonton sampai habis videonya. Terima kasih. Pertama kita mulai dulu ya guys, dari memilih kedelai. Ya, kali ini pertama kita bikin susu kedelai dulu guys, tanpa basa-basi lagi. Kita rendam kedelai selama 6 jam ya, terlebih dahulu. Berarti mungkin kalau maunya pagi ya, malamnya kita rendam dulu ya. Yang jelas harus memerlukan waktu 6 jam atau 5 jam lah setidaknya ya. Kemudian kedelai kita keringkan, terus di blender sampai halus ya, perlahan-lahan blendernya, pakai angka nomor 5 ya, yang maksimal. Setelah itu kita tampung ya, kemudian ini teksturnya, bentuknya seperti ini, kondisinya dia masih kental karena komposisi airnya masih banyak. Nah, kemudian kita saring. Setelah semuanya cukup ya, kita saring menggunakan kain sifon. Kain sifon ini sama seperti yang digunakan kain tahu kemarin ya, cuman kebetulan saya ada stok yang warnanya kuning ya. Gunakan kain sifon, kita peras ya, kita ambil sarinya saja ya, diulangi beberapa kali, tambah air. Biasanya kita ulangi sampai 3 kali ya, tergantung keperluan kita mau yang kental atau yang tidak. Setelah itu kemudian perasan itu kita rebus ya, menggunakan api yang sedang sampai mendidih. Setelah mendidih kemudian kita campur dengan gula dengan ditambahkan sedikit garam, kemudian saring lagi menggunakan kain yang sama yang lebih halus ya. Nah, kemudian kedelai, susu kedelai maksudnya, sudah siap untuk dibungkus. Bungkus sesuai dengan ukuran yang perlu kita jual, berapa nilainya. Yang seperti ini contohnya, ini kurang lebih harganya Rp2.000. Sampai di sini sudah paham ya prosesnya dari awal sampai selesai tentang pembuatan susu kedelai. Nah, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kita akan memanfaatkan ampas tahu. Sebaiknya jangan dibuang karena masih bisa dimanfaatkan untuk makan ternak ataupun bikin jajanan atau camilan. Di sini saya akan mengambil contoh cara membuat ampas tahu menjadi keripik dan kerupuk ampas tahu. Seperti apa prosesnya? Kita ikutin bersama ya. Pertama, ampas kita rendam selama 6 jam, kemudian ampas kita peras biar kering ya, akan menjadikan proses selanjutnya mudah kalau misalkan kering ya, maksudnya tidak terlalu banyak kandungan airnya. Seperti ini bentuknya. Dia agak kempal gimana, kalau tadi kan agak nyemek kena air, kalau ini tidak agak kempal ya. Kita bagi dua, saya akan bikin pertama untuk bikin keripiknya kita rebus dulu, kita kukus dulu kalau keripik ya. Sementara kalau kerupuk itu kita tidak kukus dulu ya, melainkan kita campur dengan bumbu-bumbu sebelumnya ya. Sebelum dikukus kita campur bumbu-bumbunya apa saja itu. Di sini saya menggunakan bahan-bahan yang siap saji ya, bawang putih siap saji,
ketumbar siap saji ya. Masing-masing ketumbarnya 1, kemudian bawang putihnya ada 5 bungkus dan sedikit garam. Ya, kita taruh garamnya. Ya. Trut. Jangan banyak-banyak ya, biar nggak kemasinan, nggak keasinan gitu guys. Dan selanjutnya kita taruh bumbu-bumbu yang lainnya, ada bawang putih, kemudian ada ketumbar, kita taruh semuanya. Kemudian pastikan agar rata, kita aduk ya. Di sini kita aduk karena kedelai, maaf ya, karena ampasnya itu sudah basah, jadi saya tidak menambahkan banyak air di sini. Ya, kita aduk-aduk dulu, kemudian kita masukin ke dalam plastik bulat, plastik tempe ya. Kemudian kita lubang-lubang plastiknya seperti ini ya, biar udaranya masuk. Jadi ketika dikukus gitu, matangnya sampai dalam. Ya. Oke, sudah hampir jadi. Kemudian setelah selesai ini kita kukus ya. Sembari nunggu yang tadi, kita akan mengangkat. Nah ini dia, kita kukus. Iya, 1, 2, 3, lumayan lah. Susu kedelainya kita dapat uang, ampasnya kita dapat uang. Ya, tapi ini saya tidak akan tunjukin videonya sampai habis ya. Nah ini bentuknya setelah dikukus. Nah masih panas, dihangai dulu. Kalau sudah dingin baru kita masukin ke kulkas. Nah, selanjutnya kita akan membuat keripik ampas tahu. Bahannya juga sama ya, sisa dari yang buat kerupuk tadi. Sekali ini ampasnya sudah dikukus duluan. Kalau tadi kan ampasnya sebelum kukus ya. Kalau ini dikukus nyampurnya. Bahannya sama, cuman nggak ada bumbu-bumbunya. Sama juga ada sagunya. Yang tadi pertama juga ada sagu, saya lupa nyebutin ya. Komposisinya 1:1. Nah setelah selesai ditambah ragi tadi. Itu tadi proses ngeragi guys. Jadi ada ragi, ada sagu, ada ampas tadi. Raginya pakai ragi tempe ya. Ada aturan pakainya kalau misalnya kita beli di pasar. Ada berapa harus takarannya itu ada. Nah ini udah masukin ke dalam plastik tempe. Yang tentunya juga sudah dilobangi ya untuk tumbuhnya tempe biar keluar jamurnya. Kalau tidak ada lubang dia nggak akan tumbuh guys. Seperti halnya kita manusia ya. Itu dia ya proses membuat susu kedelai, kemudian kerupuk ampas tahu dan keripik ampas tahu. Ya, kerupuknya akan menjadi apa nanti bisa dilihat di video berikutnya ya. Oke, dari awal sudah saya sampaikan ya, nonton sampai habis dan sudah sampai pada posisi ini, artinya teman-teman sudah melihat prosesnya, bagaimana cara membuat susu kedelai, kemudian olahan dari sisa olahan kedelai, ampasnya bisa dibuat kerupuk, bisa dibuat juga keripik dari ampas kedelai. Next di video berikutnya akan saya bikinkan video bagaimana caranya membuat oncom ya dari ampas kedelai juga, dari sisa susu kedelai atau mungkin kembang tahu. Kalau kembang tahu nantilah ya, setelah sekian bulan mungkin insya Allah saya bikinkan. Nah, bagaimana cara bikin oncom dari sisa kedelai, kemudian bagaimana membuat gembus juga dari sisa kedelai dan olahan lainnya yang berbahan kedelai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.